Disampaikan aja, Bu. Karena mohon maaf. Nanti dulu, Bu. Ngomong lah, kalau di perintah ngomong baru ngomong. Kita dulu nanya orangnya ada. Berikan laporan kan ceritanya. Izin, ini bukan asumsi, ini hasil analisa kami pimpinan Ya, sidang. itulah itu yang dinamain asumsi. Itulah, tapi bahasa kerennya analisa lah. Tapi yang dianalisa oleh Bu Faren adalah hanya sebatas analisa. Tapi Kabidokes tadi udah menyampaikan hasilnya bahwa A, B, C, D kan gitu. Berarti hasil analisa yang Ibu Faren itu dipatahkan oleh Kabidokes. Itu mohon maaf disampaikan sendiri dengan Ibu. Betul, kami sampaikan pimpinan sidang. Tadi mengelak, sekarang menyampaikan. Memiliki perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, Bu Faren, bagaimana stop. sih? Bu Faren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menuduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar. Pertanyaan saya akan tanya ibu apakah benar? Pak Kepala SPN, nggak bisa begini caranya. Ini cara melaporkan cuman analisa kebencian kepada seseorang. Nggak bisa begini menyampaikan, oh ya si ini arogan, oh si ini nggak benar kelakuannya, oh si ini begini. Pak, Bapak mantan polisi jenderal Pak. Bapak-bapak ini melihatnya gimana nih Pak? Kok cuma melaporkan karena kebencian semata gitu? Gimana Pak? Analisa tadi Bu Feren bilang, oh ya MTD lah apalah itu namanya. Pak Kabidokes bilang, oh tidak ada tuh, ini baik, ini baik. Seorang ini bisa terjadi kepada orang lain. Bapak bikin laporan aja kalau nggak suka sama dia, udah bikin ini nggak benar, analisanya begini. Pak rusak Pak. Saya mau minta tanggapan mantan jenderal Pak. Itu anak orang, hati-hati, jaga. Bukan hanya dididik, tapi juga masa depan keluarga mereka. Saya juga bingung bagaimana cara kerjanya memvonis orang menderita sebuah penyakit berdasarkan informasi katanya. Katanya di sana pernah ngomong begini, katanya di sana pernah ngomong begini, lalu disimpulkan. Secara ilmiah itu nggak masuk standar menurut saya. Ini sebuah ketidakadilan Pak. Ya, ada di tangan bapak-bapak ini. Ya, kita tidak kuat-kuatan Pak, karena kekuasaan itu juga sementara. Ya, kami di sini juga jadi pimpinan juga nggak lama. Paling lama 5 tahun, hebat-hebat 10 tahun jadi ketua Komisi 3 Pak. Ya. Tapi kami juga nggak ada kenal sama orang tua korban, dengan korban ini nggak ada. Tapi orang mencari keadilan ke sini setiap hari Pak. Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa analisis dari apa yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar bahwa yang bersangkutan adalah kena gangguan jiwa kan? Ya Bapak. Nah itu surat itu dari mana Ibu? Bapak mohon izin menjelaskan. Itu surat adalah hasil dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar yang selama ini saya minta kepada Kapolda Jabar, terlampir suratnya saya pernah meminta pada tanggal 17 bulan Desember tidak berbalas, dan pihak Kompolnas pun meminta tidak berbalas, dan saya pun meminta kepada Rumah Sakit Jiwa Cisarua juga tidak dibalas karena yang memohonkan pemeriksaan adalah pihak dari Polda Jabar, di mana di sini permohonannya dari Pak Kabidokes. Tetapi Bapak, mohon maaf saya menyampaikan, pada saat paparan saya mengambil anak saya pada tanggal 11 Desember, saya masih ingat di mana ada dari bak psikologi mengemukakan bahwa anak saya hasil pemeriksaannya NPD, Narcissistic Personality Disorder, psikopat, gangguan jiwa, dan di mana itu saya hadir yang menyampaikan di sini dengan siapa? Dengan Ibda Feren, beliau yang menyampaikan. Ada orangnya Bu? Ada Bapak. Pak, silakan Pak dikonfirmasi ini. Orangnya yang mana Bu? Ada dengan Polwan. Biar mumpung iya. ketemu, disampaikan aja Bu. Karena mohon maaf. Nanti dulu Bu. Ngomong lah, kalau di perintah ngomong baru ngomong. Kita dulu nanya orangnya ada. Ya Bapak. Ya, Ketua ya. Iya, silakan. Langsung dikonfirmasi dengan siapa ini namanya Bu? Mohon izin pimpinan sidang,
Kami dari Bab Psikologi Polda Jawa Barat izin menyampaikan nama Ibda Feren Azahra Putri SPSI. Oke. Izin pada saat itu kami yang ditugaskan untuk memeriksa Valiano Boni Rafael. Kami yang melakukan wawancaranya dan kami yang melakukan tes psikologinya. Betul kami menyebutkan bahwa yang bersangkutan itu NPD. Hanya saja yang kami sebutkan pada saat pemulangan itu adalah salah satu contoh perilaku yang menjurus kepada NPD. Mohon izin pimpinan sidang. Seperti yang tertulis di dalam surat keberatan, contoh anak kami dianggap NPD adalah saat lari bersama siswa. Anak kami bersorak brimob dan itu dianggap oleh Bapesi Polda Jawa Barat NPD. Dan saat anak kami ingin menonjol dengan prestasinya, Ibu Feren, siap. Berarti ini asumsi ya? Siap. Mohon izin, untuk di laporan kami bisa pertanggungjawabkan pimpinan sidang. Iya, berarti ini asumsi, bukan hasil dari yang tadi disampaikan Kabidokes kan? Ini baru asumsi dari apa yang Ibu Feren berikan laporan kan ceritanya? Izin, ini bukan asumsi, ini hasil analisa kami pimpinan sidang. Itulah, itu yang dinamain asumsi. Itulah, tapi bahasa kerennya analisa lah. Tapi yang dianalisa oleh Bu Feren adalah hanya sebatas analisa. Tapi Kabidokes tadi udah menyampaikan hasilnya bahwa A, B, C, D kan gitu. Berarti hasil analisa yang Ibu Feren itu dipatahkan oleh Kabidokes. Kan ceritanya gitu kan ya? Lanjut Bu. Izin pimpinan sidang, kami tidak menyatakan yang bersangkutan psikopat dan juga halusinasi. Tadi Ibu mendengarkan itu langsung dari yang bersangkutan atau enggak pada saat paparan? Pada saat paparan saya mendengarkan dan bahkan untuk yang bilang contoh daripada sikap anak tersebut pada saat berlari yang lain teriak sabara, anak tersebut berteriak brimob. Itu mohon maaf disampaikan sendiri dengan Ibu. Betul, kami sampaikan pimpinan sidang. Tadi mengelak, sekarang menyampaikan. Tapi kami tidak menyebutkan psikopat, Bu, izin. Menyebutkan pada saat paparan. Oke, dah. Hah? Menyebutkan. Disampaikan Bu Feren. Mohon izin. Tadi pada saat berlari bersorak brimob merupakan salah satu kriteria perilaku untuk memenuhi diagnosa NPD. Begitu. Jadi bukan satu-satunya acuan yang bisa menyebutkan itu NPD. Begitu pimpinan sidang izin. Izin kami sebutkan ada 3 kriteria NPD dari hasil wawancara kami yang masuk dari 9. Yang pertama yaitu merasa memiliki hak lebih. Izin kami mendapatkan data dari SPN bahwa yang bersangkutan itu tidak ingin dirawat di Rumah Sakit Polri pada saat infaksi gigi dan ingin dirawat di Rumah Sakit Siloam dan mendapatkan fasilitas terbaik. Mohon izin, untuk siswa peraturannya sebaiknya itu harus sesuai dengan peraturan yang SPN keluarkan di Rumah Sakit Polri. Namun yang bersangkutan ingin mendapatkan fasilitas lebih. Namun pada saat ini kan masih siswa pada saat itu. Lalu yang kedua, melakukan eksploitasi interpersonal atau memanfaatkan orang lain. Kami mendapatkan juga informasi bahwa yang bersangkutan itu pernah menyuruh siswa lain untuk memukulnya di area punggung menggunakan sapu lidi dengan maksud seolah-olah dipukuli oleh pengasuh. Karena sudah dilakukan juga pemeriksaan, ternyata tidak terbukti adanya pemukulan dan penculikan tersebut. Propam kami sudah melaksanakan pemeriksaan tersebut, pimpinan sidang izin. Lalu selanjutnya yang ketiga, memiliki perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Feren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menuduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar.
Pertanyaan saya akan tanya ibu apakah benar? Belum tentu loh. Jangan melakukan laporan ini atas kebencian, analisa ini, analisa itu. Ibu melaporkan ini sama aja melaporkan ini anak nggak benar berarti, totalitas. Hanya kebencian yang ibu laporkan itu. Ya nanti ada lagi, oh iya Pak, dia bersangkutan, dia arogan, dia mau rumah sakitnya ini. Nggak bisa begini Pak. Nggak boleh ini. Pak Kepala SPN, nggak bisa begini caranya. Ini cara melaporkan cuman analisa kebencian kepada seseorang. Nggak bisa begini menyampaikan, oh ya si ini arogan, oh si ini nggak benar kelakuannya, oh si ini begini. Pak, Bapak mantan polisi jenderal Pak. Bapak-bapak ini melihatnya gimana nih Pak? Kok cuma melaporkan karena kebencian semata gitu? Gimana Pak? Analisa tadi Bu Feren bilang, oh ya MTD lah apalah itu namanya. Pak Kabid Dokes bilang, oh tidak ada tuh, ini baik, ini baik. Pak, evaluasi Pak. Rusak SPN kalau kayak gini. Seseorang, ini bisa terjadi kepada orang lain. Bapak bikin laporan aja kalau nggak suka sama dia, udah bikin ini nggak benar, analisanya begini. Pak, rusak Pak. Saya mau minta tanggapan mantan jenderal Pak. Bapak. Enggak mau Pak? Pak, ini mantan jenderal. Sayang Pak. Nah, itu ada mantan Wakapolri pula. Apa boleh saya bertanya, Pak Adang? Silakan Pak. Saya tidak memberikan pencerahan. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 dan jajaran kepolisian dan pelapor. Terus terang saya tadi tertarik sebetulnya dengan yang sudah akan diambil keputusan oleh pimpinan. Bahwa ini agak sulit kalau propam pada tingkat atasnya tidak ikut. Jadi saya lebih memberikan saran tapi tidak keputusan ya bahwa dua-dua yang saya dengar memiliki suatu kebenaran, punya hak, dan bukan berarti di ruangan ini tidak punya kewenangan untuk mendengarkan. Tapi saran saya dari dua pihak ini sebaiknya memang secara lembaga politis seperti kita ini, baiknya kita ke Kapolri minta bahwa ini ditindaklanjuti oleh Propam sehingga diperoleh hasil yang sangat objektif dan betul-betul hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berarti ruang ini salah, karena kalau seperti tadi pimpinan merasakan bahwa Ferrer menjelaskan ada semacam perdebatan gitu. Nah, sebaiknya mungkin ada perlunya turunnya Propam pada tingkat markas besar. Terima kasih. Terima kasih Pak Adang. Jadi izin teman-teman kali mau menyampaikan hal apa yang perlu. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati rekan-rekan dari Polda Jabar ya, dan dari keluarga Boni. Boni langsung ya? Oh ya. Kalau saya gambarkan yang di depan saya ini Pak Polisi semua ini adalah sistem ya, sistem yang dibangun. Ya, tadi disampaikan Kabidokes, KSPN dengan bagian psikologi ya. Siapa Mbak Polwan nih? Siap, izin Ibda Feren. Sarjana psikologi. Sarjana psikologi. Ya. Dan keluarga daripada Boni. Saya pernah jadi polisi aktif, terakhir Kapolda. Saya pernah berkunjung ke SPN ya, Sekolah Polisi Negara. Saya selalu ingatkan kepada SPN, seluruhnya dari mulai KSPN-nya sampai OB-nya sekalipun ya, kumpul semua di aula. Saya ingatkan kepada mereka, hal yang suka dilupakan. Saya katakan, ingat, itu siswa yang kalian sedang gembleng didik, itu punya orang tua, punya saudara, punya bibi, punya paman.
Mereka berjuang masuk polisi. Dan diterima. Dan ada kebanggaan di diri mereka. Baik si anak itu sendiri maupun keluarganya. Mereka mengikuti terus latihan-latihan yang dilakukan. Tahap bertahap. Bagaimana pelaksanaannya. Dan si anak dalam kesempatan tertentu laporan kepada keluarganya. Sampai saatnya lulus. Dan yang saya dengar beberapa yang mereka lulus, betapa bangganya mereka ya, keluarganya. Bangga sekali. Bahkan di satu kampung, kampungnya di pedalaman jauh. Itu anak itu pulang ke rumah, pakaian PDU. Berhenti di pinggir jalan besar, diapain? Disambut pakai andong. Kayak pengantin. Diarak, dikawal sampai rumahnya. Sangat bangga mereka. Nah ini yang terjadi, saya ingatkan mereka untuk itu anak orang, hati-hati, jaga. Bukan hanya dididik, tapi juga masa depan keluarga mereka. Nah yang terjadi pada Boni, saya melihat di sini, ini dianggap ya, dari pemeriksaan dan sebagainya, mentalnya dianggap di bawah passing grade. Nilai standar 65, yang harus lulus nilainya 62. Mental. Mental ini didapat daripada pemeriksaan yang sudah ada ya. Seperti dia sakit. Sakit itu ada faktanya. Nah kadangkala dalam fakta sakit itu si pembina, temannya, dan yang lainnya menganggap ini ada unsur nyakit juga. Nyakit itu harusnya kamu udah keluar, ternyata kamu masih betah di rumah sakit ya. Kamu supaya nggak ikut kegiatan ya, itu istilahnya nyakit di situ. Nah itu dikatakan biasanya ini mentalnya kacau ini anak ini gitu. Ini penilaian asumsi ya. Nah, kemudian yang kedua masalah kehadiran di lapangan maupun di kelas yang melebihi ambang batas yang direkomendasikan. Ya, 5 berturut-turut, 5% atau 20% tidak berturut-turut melebihi batas itu. Dua hal ini yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diluluskan. Saya lihat prosesnya sudah betul semuanya, sudah mengacu kepada ketentuan, ya, peraturan, ketentuan, SOP dan lain-lain. Namun di sini kita kembali kepada yang awal tadi yang saya bilang di awal, ini anak orang, ini masa depan orang, ini kebanggaan orang. Ya, coba kita kembali kepada diri kita, anak kita juga ada, keluarga kita juga ada. Ada wise di situ, ada kebijakan di situ. Bukan hanya sekedar SOP atau ketentuan atau peraturan. Ada kasih sayang di situ. Saya pikir kembali lagi kepada ketentuan yang ada. Kalau lihat SOP-nya dia gagal, ketentuannya dia gagal. Namun tidak menutup kemungkinan ini masih bisa dikembalikan, ya, diluluskan, ya, menjadi anggota Polri. Menurut saya kembalikan kepada SPN, kembalikan kepada Kapolda, kembalikan kepada Kapolri, ya, dengan asumsi tadi, dengan pertimbangan tadi, ini keluarga kita, keluarga Polri. Masa depan mereka, tanggung jawab kita juga. Terima kasih waktu. Terima kasih. Yang lain? Oh, silakan. Bentar ya. Ya, rekan-rekan, sebetulnya tadi kalau saya dengan logika hukum yang mendasar saja, tanpa perlu saya mendengar dari orang tua korban, kita sudah sangat bertanya-tanya. Karena soal JP saja misalnya, tidak memenuhi, jelas-jelas disebutkan tadi karena ke rumah sakit, karena dirawat. Kalau dalam hukum itu adalah karena alasan yang sah. Saya pikir di semua lembaga pendidikan juga mentolerir itu. Dan itu juga cuma 19% ya. Bukan misalnya lebih dari 50% sakit, ya memang nggak bisa. Cuma 19%. Karena alasan yang sah. Lalu ada tadi debat diskusi tadi Pak Sahroni sama Bu Polwan. Saya juga bingung bagaimana cara kerjanya.
memvonis orang menderita sebuah penyakit berdasarkan informasi katanya. Katanya di sana pernah ngomong begini, katanya di sana pernah ngomong begini, lalu disimpulkan. Secara ilmiah itu nggak masuk standar menurut saya. Mengeluarkan satu kesimpulan tanpa melihat sendiri objek yang ditarik kesimpulan tersebut. Jadi bisa saja segala proses tahapan rapat dipenuhi dan lain sebagainya, tetapi secara substansi menurut saya ini sebuah ketidakadilan, Pak. Ya, ada di tangan bapak-bapak ini. Ya, kita tidak kuat-kuatan, Pak, karena kekuasaan itu juga sementara. Ya. Kami di sini juga jadi pimpinan juga nggak lama, paling lama 5 tahun, hebat-hebat 10 tahun jadi ketua Komisi 3, Pak. Ya, tapi kami juga nggak ada kenal sama orang tua korban, dengan korban ini nggak ada. Tapi orang mencari keadilan ke sini setiap hari, Pak. Itu yang membuat kami harus mengundang bapak-bapak merumuskan ya, bagaimana kita bisa sama-sama memberikan keadilan kepada masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih. Monggo, Ibu. Pak Bimo, selamat datang.